Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam rangkaian kegiatan Mat Sama ya. Meskipun pertemuan ini lewat online, semoga tidak mengurangi semangat anak-anak untuk belajar ya. Anak-anak tetap belajar di tengah-tengah pandemi dan anak-anak harus selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokoler yang berlaku di pemerintah. Kemudian di sini sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkan dulu, nama saya Isro Firdausah. Jadi anak-anak boleh memanggil Bu Is atau Bu Isro. Alamat saya Sukorejo Wetan, Rejo Tangan. Jadi kalau anak-anak lewat Sukorejo ada pom mini utara jalan, silahkan anak-anak mampir. Jadi depan pom mini itu adalah rumah saya. Di sini di MTS PSM Tanen saya sebagai guru bimbingan konseling. Apa toh bimbingan konseling itu? Mungkin anak-anak beranggapan selama ini BK itu adalah polisi sekolah yang tugasnya hanya menghukum anak-anak yang melanggar aturan yang ada di sekolah. Jadi tugas guru bimbingan konseling itu sebenarnya adalah memberikan pelayanan bantuan kepada peserta didik agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Baik itu secara pribadi ya, bimbingan secara pribadi, bimbingan belajar, bimbingan sosial atau karir ya. Jadi ketika anak-anak punya masalah yang mana anak-anak kesulitan mengatasinya, maka anak-anak boleh berkonsultasi dengan guru BK, entah itu masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar atau masalah karir. Jadi anak-anak tidak usah takut dengan guru BK. Jadi guru BK itu tugasnya bukan menghukum, bukan sebagai polisi sekolah, tapi membantu anak-anak untuk memecahkan permasalahan permasalahan sehingga anak-anak ketika belajar di sekolah itu belajar dengan tenang tanpa ada beban atau permasalahan. Mungkin tentang kebekaan itu nanti kita jelaskan lebih lanjut ketika kita sudah bertemu bertatap muka di kelas. Sekarang saya lanjutkan untuk materi tentang tata tertib. Ya, materi tentang tata tertib. Kenapa kok harus ada tata tertib? Perlu diketahui anak-anak bahwasanya tugas utama pendidikan itu adalah membentuk karakter ya, membentuk karakter. Sehingga dengan adanya tata tertib diharapkan anak-anak punya karakter yang baik, disiplin dan bertanggung jawab. Ya. Apa tuh tata tertib itu? Tata tertib itu kumpulan aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat di lingkungan madrasah. Itu tata tertib madrasah. Kemudian tujuannya yang pertama, agar siswa mengetahui tugas dan kewajibannya. Yang kedua, agar siswa disiplin, tertib, berperilaku baik dalam bersikap, berbicara, berpakaian, dan berpenampilan. Yang ketiga, agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik program dan aturan madrasah serta mengetahui konsekuensi yang harus dilaksanakan apabila melanggar tata tertib. Jadi itu tujuan dibuatnya tata tertib. Jadi perlu diketahui juga bahwasanya yang menentukan anak-anak naik atau tidaknya ke kelas berikutnya, lulus atau tidaknya itu karena perilaku yang utama. Dan perilaku yang baik itu ketika anak-anak mampu untuk mematuhi disiplin, mematuhi aturan-aturan yang ada. Tentunya dibuatnya tata tertib itu supaya anak-anak belajar untuk berdisiplin, belajar bertanggung jawab sehingga terbentuk suatu karakter yang baik. Kemudian apa ya yang menjadi aturan dan tata tertib di sekolah? Yang pertama ini tentang kedisiplinan waktu. Siswa harus sudah datang ke sekolah sebelum jam 6.20. Jadi sebelum jam 6.20 anak-anak sudah sampai ke sekolah.
kemudian langsung menuju masjid, kemudian fingerprint, dilanjutkan sholat duha. Sebelum sholat duha membaca Yasin terlebih dahulu. Jadi supaya tujuan sholat duha itu dimudahkan segala urusan kita, kemudian dilancarkan rizki orang tua anak-anak yang membiayai. Jadi tujuannya seperti itu. Kemudian kenapa kok pagi sekali Bu, jam 6.20? Karena anak-anak kebanyakan sekolah itu masuknya jam 7, sehingga banyak kendaraan lalu lalang di sekolah. Anak-anak datang lebih pagi tentunya masih agak sepi jalan, itu mengurangi resiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika di jalan. Jadi anak-anak harus bangun lebih pagi lagi karena jam 6.20 harus sampai ke sekolah. Kemudian karena ini adalah masa-masa pandemi, mungkin kita nanti ketika sudah masuk, anak-anak tetap mengikuti, mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketetapan madrasah. Apa saja, misalnya memakai masker, cuci tangan, tidak bersalaman terlebih dahulu, social distancing atau jaga jarak. Kemudian ketika anak-anak berhalangan hadir di sekolah sebab sakit atau keperluan lain, maka harus diizinkan, izin secara tertulis atau lisan melalui walinya. Jadi yang mengizinkan itu adalah wali atau bapak ibunya masing-masing. Jadi kalau misalnya tidak sempat kirim surat ya, karena tidak ada yang dititipi, mungkin temannya jauh-jauh, boleh lewat HP, tapi dengan syarat lewat telepon voice, bukan lewat SMS atau WA. Telepon lewat WA juga boleh ya, atau sekedar chat itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian bagi anak-anak yang berhalangan hadir, surat izin itu berlaku selama 3 hari. Ketika anak-anak menggunakan surat izin atau izin telepon melalui walinya, itu berlaku 3 hari. Ketika 3 hari kok misalnya sakitnya belum sembuh, maka izin lagi, memberikan pemberitahuan lagi ke sekolah. Karena ketika tidak memberikan pemberitahuan lagi kepada bapak ibu guru, maka dianggap itu alfa. Kemudian kecuali kalau izin dari dokter, itu waktunya sesuai dengan keterangan yang dicantumkan dalam keterangan dokter tersebut. Kemudian aturan selanjutnya dalam hal berpakaian seragam. Hari Senin Selasa anak-anak berseragam alma mater. Loh, mungkin ada pertanyaan, kenapa Bu kok enggak pakai biru putih? Karena apa? Karena itu untuk membedakan dengan sekolah yang lainnya. Jadi ketika ada anak-anak di jalan, mungkin kok pakaiannya hari Senin Selasa alma mater, oh betul, berarti anak MTS PSM Tanen, supaya kita lebih mudah untuk mengenalinya ya. Kemudian hari Rabu Kamis itu berseragam pramuka, hari Jumat Sabtu berseragam biru putih. Kemudian sepatu berwarna hitam, kaos kaki untuk seragam alma mater dan biru putih berwarna putih, dan kaos kaki untuk seragam pramuka berwarna hitam. Kemudian memakai ikat pinggang ya, ikat pinggangnya berwarna hitam. Kemudian tidak boleh ikat pinggang yang berkepala besar atau bergambar, misalnya bergambar ular kobra. Kemudian juga ada tulisan besar, itu tidak boleh. Ada contoh-contoh ikat pinggang yang diperbolehkan dan yang tidak, itu silahkan dilihat. Kemudian baju wajib dimasukkan. Kemudian memakai jilbab bagi anak putri yang diberikan oleh madrasah. Tidak boleh pakai jilbab, misalnya jilbab Paris yang itu tidak sesuai dengan ketentuan madrasah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian ketika KBM berlangsung, ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, maka diupayakan kelas harus dalam suasana tertib. Jadi anak-anak dilarang membuat keributan, kegaduhan, makan-makan, playon yang menyebabkan
orang lain atau teman-temanmu yang sedang belajar terganggu. Jadi ketika berada di dalam kelas harus tertib, tidak membuat keributan. Kemudian yang keenam, meninggalkan kelas harus seizin guru kelas dan guru piket. Jadi ketika anak-anak misalnya pengen ke kamar mandi itu harus izin, jangan blunas-blunus, harus tahu sopan santun. Gimana misalnya ketika guru mengajar depan pengen ke kamar mandi minta izin, Pak Bu minta izin ke belakang. Kalau diizinkan ya silahkan untuk keluar, kalau nanti dulu misalnya ya jangan keluar dulu. Jadi harus seizin ya guru kelas. Kemudian siswa harus ya menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dilarang membuang sampah sembarangan, ataupun biasanya anak-anak suka menaruh sampah di dalam laci, itu juga tidak boleh. Kalau ada sampah langsung dibuat ke tempat sampah. Kemudian yang kedelapan, ini termasuk pelanggaran berat ya. Apa saja itu? Siswa dilarang untuk membawa, mengedarkan, mengkonsumsi miras atau narkoba ya, itu. Kemudian yang kedua, siswa dilarang berbuat asusila atau tidak senonoh atau pacaran yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, menentang atau mengancam keselamatan guru dan karyawan baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang kelima, berkelahi, mengancam, main hakim sendiri, tawuran baik di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Kalau melanggar aturan-aturan atau pelanggaran berat itu sanksinya ya. Pelanggaran pertama itu diadakan pembinaan, kemudian dipanggil walinya dan menulis pernyataan untuk tidak mengulangi lagi, pernyataannya bermaterai. Ketika mengulangi kembali, maka mengulangi yang kedua, misalnya minum minuman keras dengan teman-temannya misalnya, baik di lingkungan madrasah atau di luar lingkungan madrasah. Ketika sudah diingatkan, membuat pernyataan, ketika mengulangi kembali maka akan dikembalikan kepada orang tua. Jadi saya harapkan anak-anak tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini, yang hal ini bisa merugikan anak-anak sendiri. Jadi itu. Kemudian tentang berperilaku ya. Siswa harus berperilaku dan berkata sopan, dilarang berkata kotor. Terutama dengan Bapak Ibu guru itu kalau pakai bahasa Jawa silahkan pakai bahasa Jawa kromo atau kromo inggil, jangan pakai basa ngoko ya. Ketika saya tidak bisa loh Bu pakai basa kromo itu ya, lebih baik anak-anak memakai bahasa Indonesia, itu terdengar lebih santun daripada anak-anak pakai basa ngoko. Kemudian dilarang memanjangkan rambut, mengkhodak rambut bagi anak laki-laki. Mengkhodak itu gimana? Mengkhodak itu adalah membuat garis-garis pada rambut, dan ini juga dilarang dalam agama. Kemudian dilarang mewarna rambut serta memanjangkan kuku, memakai perhiasan yang berlebihan. Ini bagi anak laki-laki dan perempuan, jadi tidak boleh mewarna rambut, memanjangkan kuku, memakai perhiasan yang berlebihan. Bagi anak putri mungkin kalau hanya memakai giwang, kalung sekedarnya itu tidak apa-apa, tapi ketika memakai gelang sak renteng itu yang tidak boleh ya. Kemudian memakai alat make up, misalnya pakai lipstik, pakai sido, membawa alat make up juga tidak boleh ya. Bagi anak perempuan, tujuanmu ke sekolah adalah belajar, bukan untuk show. Jadi berdandan yang sewajarnya saja, jangan berlebihan. Kemudian dilarang menindik telinga bagi anak laki-laki. Jadi anak perempuan boleh menindik telinga, bagi anak laki-laki tidak boleh. Kemudian menindik hidung ataupun lidah bagi anak laki-laki dan perempuan. Ini kenapa tidak boleh? Karena ketika sampean itu nanti sekolah ke jenjang berikutnya, misalnya ke SMK atau ke Akpol, itu nanti ketika sampean ada tindikan di lidah, di telinga bagi laki-laki, di hidung, itu nanti
akan tertolak secara fisik ya. Jadi tidak usah seperti itu. Kemudian dilarang memakai tato, hina dan kutek ya. Itu. Kemudian dilarang membawa HP di madrasah kecuali ada kepentingan dalam pembelajaran. Jadi ketika ada kepentingan pembelajaran, misalnya untuk ujian atau ada mata pelajaran yang butuh HP, maka itu diperbolehkan. Tetapi ketika tidak ada kepentingan, maka dilarang membawa HP ke madrasah ya. Bagaimana kalau membawa HP? Kalau membawa HP ya, membawa HP pertama misalnya tanpa ada kepentingan, nanti HP boleh diambil, yang mengambil adalah walinya. Jadi HP disita, kemudian yang boleh mengambil adalah walinya. Kemudian ketika KBM berakhir, maka anak-anak berdoa dengan tertib langsung menuju masjid untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Jadi sholat zuhur dilaksanakan di madrasah. Kemudian yang ke-15, dilarang memakai sepeda motor dengan sepeda motor brong ya, dengan knalpot brong yang itu mengganggu kenyamanan lingkungan ya. Anak-anak, untuk rambut, potongan rambut bagi anak laki-laki yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan itu bisa dilihat pada gambar. Kemudian ketentuan menggunakan media sosial, karena sekarang kita itu masih daring ataupun nanti setelah daring ini masih berlaku selama anak-anak menjadi siswa MTS PSM Tanen. Apa yang dilarang? Membuat konten yang mengandung unsur sara, fitnah, pemerasan, penyemaran nama baik, meresahkan, tidak senonoh, dan semua yang tidak sesuai dengan norma dan akidah itu dilarang. Jadi kalau buat status atau konten, status yang bermanfaat, jangan sampai membuat status-status yang tidak ada manfaatnya. Kemudian memasang foto profil, mengupload gambar atau foto yang tidak sesuai dengan norma dan akidah. Kalau bisa pasang foto profil itu kalau perempuan juga yang pakai hijab. Jadi tetap menjaga kesopanan. Jadi itu anak-anak, tata tertib itu nanti bisa difahami, ada PowerPoint yang bisa ditampilkan. Jadi itu difahami, silahkan itu dilaksanakan. Insya Allah tata tertib itu akan berguna bagi anak-anak. Insya Allah anak nanti akan terbentuk pribadi yang bagus, karakter yang bagus ketika anak-anak mampu menjalankan aturan dan tata tertib yang berlaku. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.